Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad dengan NIM akhir 254. Di sini saya akan menjelaskan dua organisasi. Yang pertama ada the United Nations Institute for Disarmament Research dan yang kedua ada International Development Law Organization. Jadi UNIDIR adalah lembaga penelitian yang berfokus pada masalah disarmament atau penyucian senjata, yang mana tujuannya untuk mengurangi ancaman senjata seperti pemusnahan massal, senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata konvensional. Dan IDLO adalah organisasi internasional yang berfokus pada penguatan sistem hukum untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan yang baik. IDLO juga bekerja untuk memastikan negara-negara berkembang memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat mendukung pembangunan ekonomi serta perdamaian yang jangka panjang. Sejarahnya sendiri, UNIDIR didirikan pada tahun 1980 oleh Majelis Umum PBB sebagai respon terhadap peningkatan kekhawatiran global terkait proliferasi senjata nuklir dan ancaman nuklir selama Perang Dingin. Dan IDLO juga didirikan pada tahun 1983 dengan tujuan memperkuat kapasitas hukum di negara-negara yang sedang berkembang dan dilanda konflik khususnya. Di sini ada tujuannya. Jadi UNIDIR bertujuan untuk menyediakan riset dan analisis terkait isu disarmament dengan fokus pada senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata konvensional. IDLO juga bertujuan memperkuat kapasitas hukum di negara-negara berkembang dan memastikan bahwa sistem hukum untuk selalu mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dinamika UNIDIR beroperasi sebagai lembaga penelitian independen yang bekerja dengan berbagai negara dan badan PBB. Dinamika UNIDIR juga bergantung pada penelitian mendalam mengenai isu-isu disarmament yang selalu berkembang, seperti teknologi senjata baru, proliferasi senjata nuklir, dan ancaman terorisme. IDLO di sisi lain juga bekerja melalui kemitraan dengan pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk memberikan pelatihan hukum, mendukung pembuatan kebijakan, serta mendorong reformasi hukum di negara-negara berkembang. Kontribusinya yang sudah dilakukan oleh kedua organisasi ini yaitu yang pertama, UNIDIR telah memberikan kontribusi signifikan dalam memfasilitasi kebijakan pengadilan senjata melalui riset dan analisis yang berperan dalam memperkuat perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dan Konvensi Senjata Kimia. Dan juga IDLO juga telah memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan membangun keberlanjutan dengan memperkuat sistem hukum di negara-negara yang berkembang khususnya. Selanjutnya, Indonesia juga pernah berkolaborasi dengan UNIDIR dan IDLO. Yang pertama, Indonesia juga telah berkolaborasi dengan UNIDIR dalam mendukung berbagai inisiatif terkait disarmament. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang aktif mendukung perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan selalu mendukung upaya untuk menciptakan dunia bebas senjata nuklir. Dan untuk IDLO, Indonesia juga sudah kolaborasi dalam proyek-proyek hukum internasional yang mana berfokus pada reformasi hukum dan penguatan kapasitas hukum di negara-negara berkembang. Indonesia juga terlibat dalam berbagai diskusi internasional yang diinisiasi oleh IDLO mengenai pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada efek dan dampak dari organisasi tersebut. Jadi UNIDIR telah memiliki dampak yang sangat positif dalam menciptakan kesadaran global tentang pentingnya pengendalian senjata dan disarmament, serta sudah menyediakan data dan analisis yang dapat membantu negara-negara dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan hal kontrol senjata. IDLO juga telah berupaya untuk memperkuat sistem hukum di mana negara-negara berkembang memberikan dampak yang sangat besar dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, adil, dan transparan. Jadi sarannya untuk UNIDIR perlu meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara berkembang yang seringkali kurang terlibat isu-isu disarmament, serta memperhatikan seperti ancaman baru yaitu senjata cyber gitu kan. Terus UNIDIR juga dapat memperkuat peranan dalam mengatasi tantangan baru seperti proliferasi senjata dan konteks terorisme khususnya. Untuk IDLO, saran saya adalah untuk terus memperluas cakupan kerjanya dengan melibatkan negara-negara yang sangat membutuhkan reformasi hukum. IDLO juga harus memperhatikan tantangan global baru seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial, yang mana membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan inklusif. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan antara dua organisasi ini, yaitu UNIDIR dan IDLO juga telah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan dunia yang lebih aman. Meskipun berfokus pada isu yang berbeda, disarmament dan pengembangan hukum, kedua organisasi ini saling mendukung dengan tujuan yang bersama untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan yang inklusif, khususnya melalui riset, kebijakan, dan kerjasama internasional. Keduanya juga dapat memberi
Kedua juga sudah dapat memberikan kontribusi yang ternilai dalam mencapai tujuan perdamaian dan stabilitas global.